Hai adik-adik, apa kabar kalian semua? Pasti sehat-sehat ya. Kalau ada yang gak sehat harus banyak minum vitamin karena sekarang kan lagi musim sakit nih. Walaupun kita gak bisa sama-sama hadir ke Live Kids untuk beribadah, tapi kalian masih tetap bisa ikut ibadah nontonin Cici ya. Nah sekarang Cici mau tanya nih, mungkin kalian udah ada yang seminggu di rumah aja bosen gak ngapa-ngapain, atau mungkin ada juga yang lagi banyak kerjain tugas. Nah karena ini hari Minggu, Cici mau kalian tetap mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita bahas soal firman Tuhan, Cici mau tanya nih, kalian kan pasti lihat dong di sosial media, terus kalian pasti lihat juga di berita-berita TV tuh banyak yang memberitakan soal virus corona. Nah, hari ini Cici mau bahas yang agak sedikit nyambung, tapi juga lebih banyak maknanya untuk bisa kalian dapetin. Tentunya pasti berdasarkan firman Tuhan ya. Nah kalau gitu sebelum kita masuk ke firman Tuhan, Cici mau kalian sama-sama siapin hati kalian. Kita sama-sama mau memuji dan menyembah Tuhan. Oke? Sekarang Cici akan bawain lagu dan Cici harap kalian sama-sama nyanyiin ya. Oke, kita udah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Cici mau kita sama-sama siapin hati kita dan kita mau berdoa dulu datang sama hadirat Tuhan ya. Kita tutup mata, lipat tangannya, kita mau berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, walaupun mungkin kami sedang berada di rumah masing-masing, biar kiranya Engkau tetap lindungi kami Tuhan, sertai kami Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Berikan kami kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, biar kiranya Engkau tetap memberikan kami hikmat Tuhan, agar kami bisa mengerti setiap dari firman Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah langsung aja nih, nggak mau lama-lama lagi, kita mau langsung ngobrol-ngobrol aja. Walaupun mungkin Cici kelihatannya ngobrol sendiri ya, tapi kalian kalau misalnya mau ikutan ngobrol juga boleh, kalian komen aja di bawah ya. Nah sekarang Cici mau tanya nih sama kalian, kalian kan pasti lagi ikutin juga kan di sosmed, di Instagram atau mungkin di YouTube, atau mungkin kalian juga nonton TV, nonton berita. Kalau di Indonesia ini lagi mulai terkena dampak dari virus corona, ya kan? Makanya saat ini kalian juga sekolahnya lagi diliburin, kalian harus belajar di rumah, kalian nggak boleh keluar rumah, atau mungkin kalian juga nggak boleh main-main ke tempat umum yang banyak orangnya. Itu semua untuk menghindari supaya kita nggak banyak yang kena virus corona gitu. Nah, tapi kalian tahu nggak sih virus corona itu seperti apa gitu? Terus munculnya dari mana gitu kan. Pasti ada yang udah tahu juga kalau kalian sering nonton berita dan ngikutin beritanya, kalau ini tuh virus atau penyakit yang awalnya tuh ada dari Cina gitu ya. Nah awalnya dari Cina terus lama-lama menyebar nih gitu kan, karena dia virus dan menular, makanya virus ini bisa menyebar hampir
ke seluruh dunia saat ini. Cici tahu mungkin kalian ada yang mungkin biasa aja gitu kayak aku sih biasa aja Ci, aku nggak terlalu mikirin soal virus-virus itu gitu. Atau mungkin ada yang, ih iya Ci aku juga takut banget, aku nggak berani keluar rumah atau mau ngapa-ngapain aja aku takut deh gitu, takut ntar kena sakit terus ntar aku nggak bisa sembuh dan segala macam gitu ya. Nah tapi ada yang perlu kalian ketahui juga nih, kalau virus ini tuh bisa dicegah gitu ya, asal kalian tetap punya badan yang sehat, tubuh yang sehat, itu kalian dijamin gak bakalan kena sakitnya gitu. Asal kalian yakin kalau kalian juga kuat gitu dan kalian gak boleh takut karena kan kita punya Tuhan Yesus ya. Nah selain itu apa aja sih biar kita gak kena sama virusnya? Selain tadi ya menjaga tubuh. Nah menjaga tubuh itu ada caranya juga ya. Kita harus banyak makanan sehat, terus kita banyak minum vitamin dan segala macam itu kalian harus konsumsi. Mungkin orang tua kalian juga udah mulai memperhatikan ya apa yang kalian makan dan yang kalian minum. Vitamin itu penting banget buat badan kalian biar tetap sehat. Terus kalian juga harus rajin-rajin yang namanya cuci tangan. Abis misalnya kalian main atau megang sesuatu atau mungkin kalian dari luar itu harus tuh kalian menjaga kebersihan kalian sendiri. Nah di sini Cici mau bahas tentang ada agak sedikit nyambung nih sama virus corona, tapi kita nggak mau bahas virusnya ya. Kita mau bahas soal pencegahannya nih. Tadi kan Cici bilang kita harus banyak sering-sering makan makanan yang bervitamin. Nah vitamin itu dari mana sih? Kalian pasti tahu kan kalau vitamin itu banyak banget didapetin dari buah-buahan, betul banget. Nah jadi buah itu tuh banyak mengandung vitamin. Nah kalau kita banyak makan atau mengonsumsi banyak buah itu tuh bisa bantu kita untuk memiliki vitamin dan menambah protein gitu di dalam tubuh kita. Nah terus Cici juga mau kasih tahu nggak cuman buah yang kita biasa makan aja nih yang bisa jadi kekuatan buat tubuh kita, tapi ada yang lain. Nah sebelum itu Cici mau kalian kira-kira bisa gak sih nebak apa sih yang bakalan Ciselin bakalan bahas gitu. Cici Selin ngomong apa sih? Tadi ngomong virus corona terus sekarang ngomongin buah. Apa coba ya? Nyambung gak? Nah sekarang Cici mau tanya deh. Sebelumnya kan kalian pasti udah dengar kan cerita tentang Roh Kudus, tentang roh-roh gitu ya. Nah sekarang Cici mau bahas soal, ada yang bisa tebak apa? Coba yang bisa tebak boleh komen di bawah. Nah Cici mau bahas soal buah roh. Mungkin kalian yang dari kecil udah ikut sekolah minggu pasti pernah dengar, oh iya Ci aku tahu buah roh itu kan ada ini gitu kan ya. Tapi sekarang Cici mau lebih memperdalam nih, ada tentang apa aja sih buah roh itu gitu. Atau mungkin ada juga yang kalian cuman dengar doang tapi kalian masih belum ngerti tentang buah roh itu apa. Nah sekarang Cici mau bahas soal buah roh ya. Nah Cici mau kasih tahu ada berapa buah roh yang mungkin ada di dalam diri kita. Yaitu ada yang pertama ada kasih, yang kedua sukacita, yang ketiga damai sejahtera, yang keempat kesabaran, kelima itu kemurahan, keenam kebaikan, yang ketujuh kesetiaan, kedelapan kelemah lembutan, dan yang kesembilan itu penguasaan diri. Nah 9 buah roh ini penting harus kita bisa milikin gitu. Apalagi kalau kita udah menerima Tuhan dalam diri kita, kita udah menerima Tuhan Yesus gitu ya. Pastinya kita juga ada Roh Kudus di dalam diri kita, makanya kita juga harus bisa menghasilkan buah roh itu sendiri. Nggak mungkin dong kita cuman kayak ya diam aja gitu nggak menghasilkan apa-apa sebagai anak-anaknya Tuhan, nggak mau dong ya kita kayak gitu. Nah makanya di sini Cici mau nekenin kurang lebih 2 poin lah ya dari 9 buah roh ini. 9 buah rohnya ini penting semua. Cici kasih tahu ya, ini semua tuh penting. Nggak ada yang nggak penting. Kayak satu ini kayaknya nggak penting lah, nggak usah gitu. Nggak, semuanya itu penting. Tapi Cici mau bahas 2 poin yang sekira-kiranya lagi berhubungan dengan apa yang lagi terjadi saat ini gitu ya. Nah
Jadi untuk yang pertama yang mau Cici bahas itu adalah buah roh, yaitu sukacita ya. Kenapa Cici mau bahasnya soal sukacita sih gitu? Emang kasih nggak penting Ci? Kasih juga penting. Kita harus tetap bisa memberikan kasih kita kepada orang lain yang mungkin saat ini juga membutuhkan kasih gitu. Nah tapi Cici mau kalian kan masih anak-anak gitu ya. Kalian mungkin bingung apa Ci emang yang bisa aku lakuin sebagai anak-anak. Emang aku bisa Ci menghasilkan buah roh. Cici mau kasih tahu kalian semua bisa gitu. Kita semua yang udah menerima Tuhan, kita semua pasti bisa menghasilkan yang namanya buah roh. Nah, kasih itu juga kalian bisa tunjukin mungkin ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian, ke orang-orang terdekat kalian. Tapi nggak cuma kasih doang nih. Cici mau tekankan kalau sukacita itu juga bisa memberikan dampak yang bisa dirasakan juga sama orang lain. Misalnya contohnya nih ya, saat ini kan kita lagi banyak banget yang ketakutan sama musibah yang terjadi saat ini gitu. Ada misalnya ada bencana atau mungkin saat ini juga lebih banyak yang takut sama penyakit virus corona gitu kan, pada bingung. Ci banyak tau Ci teman aku yang takut kayak gini-gini, katanya nanti bakalan sakit terus nggak sembuh dan segala macam gitu ya. Nah Ci mau kasih tahu nih, kalau di dalam diri kalian sendiri mempunyai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pasti kalian juga bisa merasakan kalau kalian itu nggak perlu takut selamanya, karena kalian yakin kalau Tuhan Yesus pasti akan menyelamatkan kalian, Tuhan Yesus akan menyembuhkan kalian, ya kan? Jadi kalian harus tuh taruh perasaan sukacita gitu, biar orang-orang di sekitar kalian juga merasakan. Yang mungkin ada teman-teman kalian yang tadinya takut nih karena ngerasa bakalan ikut sakit atau jadi kena virusnya juga gitu. Kalau teman-teman kalian ngelihat kalian selalu sukacita hidupnya walaupun di dalam kesusahan saat ini gitu, nanti teman kalian juga bisa ngeliat, loh kok dia nggak takut ya, kok dia kelihatannya ceria aja gitu, kok dia kelihatannya seneng aja gitu, nggak takut dan segala macam. Nah itu teman kalian juga bisa ngerasain secara langsung gitu sukacita yang ada di dalam diri kalian gitu. Jadi kalian juga bisa berdampak buat orang-orang sekitar kalian dan teman-teman kalian gitu. Atau mungkin yang tadinya kalian punya adik atau punya kakak yang kelihatannya takut gitu, misalnya kalian punya kakak atau punya adik nih di rumah, terus karena sekarang lagi banyak yang kena sakit, adik atau kakak kalian pengennya di rumah aja atau pengennya di kamar aja, nggak mau main, nggak mau keluar segala macam gitu. Tapi kalau kalian bisa meyakinkan adik atau kakak kalian, bilang kayak gini, kak atau dek nggak usah takut, kita harus tetap sukacita di dalam Tuhan gitu, karena Tuhan pasti sembuhin kita gitu. Nah nanti adik atau kakak kalian juga bisa ngerasain, oh iya ya kenapa harus takut, kita punya Tuhan, kita selalu pastinya dikasih kekuatan sama Tuhan, pasti sembuh gitu ya. Yang tadinya kalian keluarga kalian takut karena kalian membawa sukacita itu di dalam keluarga kalian, itu juga bisa berdampak nih buat orang-orang di rumah kalian gitu ya. Nah terus ada juga Cici mau kasih tahu soal damai sejahtera ya. Kan tadi setelah kasih sukacita ada damai sejahtera ya. Nah damai sejahtera ini emang kayak gimana sih Ci gitu. Nah dari sukacita itu tuh bisa Cici bilang itu nyambung ke damai sejahtera. Kenapa bisa gitu Ci ya? Pasti kalian bertanya-tanya gitu. Kenapa kalau menurut Cici nyambung? Karena menurut Cici kalau hati kalian udah sukacita, pasti selain sukacita tuh hati kalian juga bisa mendapatkan damai sejahtera. Nah damai sejahteranya itu juga didapatkan dari Tuhan sendiri gitu. Kalau kita istilahnya kita rajin berdoa sama Tuhan, minta kekuatan sama Tuhan, Tuhan pasti memberikan damai sejahteranya ke dalam diri kita. Ya, diri kita udah ngerasa damai banget di dalam Tuhan. Kalau diri kita damai, diri kita juga dengan damai sejahtera itu kita percaya sama Tuhan, kalau Tuhan yang akan menyembuhkan dan memberikan kekuatan, itu pastinya juga bisa berdampak juga. Terus kira-kira kayak gimana sih Ci
damai sejahtera itu contohnya, atau kayak gimana Ci kalau misalnya kita mau menghasilkan buah roh damai sejahtera gitu. Mungkin kalian bingung ya, tapi sebetulnya itu tuh simple banget gitu. Jadi sesimpel kayak yang tadi Cici bilang, sesimpel kayak sukacita gitu. Damai sejahtera juga sama. Kalau kalian punya hati yang selalu damai sejahtera, itu juga bisa berdampak buat orang-orang sekitar kalian gitu. Kalian bisa ajak keluarga kalian, papa, mama, atau adik kakak untuk sama-sama berdoa, minta pertolongan Tuhan, minta kekuatan sama Tuhan untuk memberikan damai sejahtera di kehidupan kalian gitu, biar Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kalian. Tuhan menyertai kalian, Tuhan menguatkan diri kalian gitu. Jadi gak ada nih ketakutan-ketakutan yang berlebihan, tapi karena kalian yakin dan percaya kalau Tuhan itu selalu menyertai kalian, akhirnya kalian mendapatkan damai sejahtera itu di dalam diri kalian, dan orang-orang di sekitar kalian juga merasakan dampak dari damai sejahtera yang kalian tunjukkan dan kalian rasakan gitu. Nah, kan menurut Cici tuh yang poin tadi tuh yang menurut Cici paling penting nih. Nah, Cici pengen tanya nih, kalian juga bisa ikut apa ya istilahnya, ikut bicara, ikut ngobrol sama Cici. Kalian boleh banget komen, entah itu di komen Instagram atau di komen YouTube. Kalian boleh nih komen, Ci kalau menurut aku buah roh yang paling penting saat ini tuh apa gitu. Kalian bisa sharing di sini ya. Jadi nggak cuma Cici aja nih yang kasih tahu tentang buah roh apa aja nih yang penting. Cici mau kasih tahu semuanya itu penting ya, dari mulai kasih, sukacita, damai sejahtera, terus ada kesabaran, terus kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, sama penguasaan diri, itu semua penting. Nah, kalau menurut kalian, Ci menurut aku yang berhubungan dengan saat ini itu kesabaran Ci gitu misalnya, karena kan kita harus selalu sabar Ci. Mungkin di luar sana banyak orang yang sering marah-marah karena takut dengan keadaan saat ini misalnya kayak gitu. Tapi karena kalau kita bisa menunjukkan kesabaran kita, orang-orang juga bisa melihat kalau ya nggak harus selalu bersikap marah-marah gitu dengan keadaan ini gitu. Kita harus bisa sabar melihat keadaan ini secara lebih baik gitu. Itu boleh banget kalian juga berkomentar gitu ya. Kalian kasih tahu sama Cici kira-kira apa sih buah roh yang bisa kalian tunjukkan saat ini, dalam keadaan saat ini gitu. Yang menurut kalian, oh iya nih Ci, ini kayaknya masuk deh menurut aku dengan keadaan saat ini gitu ya. Nah, terus Cici juga mau kasih tahu kenapa sih kita harus menghasilkan buah roh gitu ya. Nah, Cici di sini mau bilang kenapa kita harus menghasilkan buah roh, karena namanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah menerima Tuhan, kita sudah mengenal Tuhan, pastinya juga kita harus menghasilkan buah roh gitu ya. Dalam arti biar orang-orang di sekitar kalian yang mungkin belum mengenal Tuhan itu bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam diri kita yang mana kita tuh menghasilkan buah roh itu gitu ya. Pasti kan orang-orang yang tadinya nggak kenal Tuhan ngelihat diri kita menghasilkan buah roh, pasti kan ngelihat oh ternyata dia nih kalau misalnya udah kenal sama Tuhan, dia menghasilkan buah roh yang dampaknya baik buat semua orang gitu. Akhirnya orang bisa melihat kemuliaan itu sendiri gitu ya. Makanya kita nggak boleh nih sebagai anak-anak Tuhan cuman diem aja, cuman ya udah Ci, yang penting aku tahu soal firman Tuhan gitu. Nggak boleh. Kalian harus juga bisa menunjukkan kalau kalian juga punya kuasa dari Tuhan. Kalian juga bisa berdampak buat orang-orang sekitar kalian. Kalau Tuhan itu pasti selalu ada buat kalian dan apa ya istilahnya, memberikan kekuatan di dalam kehidupan kalian biar orang-orang di sekitar kalian juga bisa ngerasain gitu ya. Nah terus makanya mungkin dari kalian juga ada yang bingung, terus gimana Ci biar kita mendapatkan buah roh, atau gimana Ci caranya biar kita bisa menghasilkan buah roh gitu. Caranya adalah kalian pertama menerima Tuhan udah pasti, terus kalian juga harus taruh Roh Kudus
selalu di dalam diri kalian, karena Roh Kudus itu yang akan selalu menyertai kalian, melindungi kalian. Dari situ kalian bisa ngerasain, oh ternyata kayak gini ya, yang namanya menerima Roh Kudus, yang namanya menerima Tuhan. Dan kita bisa sharing ke teman-teman gitu ya. Jadi kita harus lebih mendekatkan diri kita lagi dengan Tuhan. Salah satunya dengan apa? Berdoa. Terus WPDA, waktu pribadi dengan Allah, itu juga penting. Kalian bisa baca agape di rumah, itu juga bisa menambah apa ya istilahnya, kalian bisa lebih tahu tentang firman Tuhan dari agape itu gitu. Jadi kalian bisa tahu nih, oh apa yang harus aku lakuin untuk bisa berdampak bagi orang-orang sekitar kita gitu. Nah, sekarang Cici mau kasih ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di Yohanes 15 ayat 2 ya. Cici bacain. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Oke, itu ayat hafalannya ya. Yohanes 15 ayat 2, Cici ulangin. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah akan dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ya, itu tadi ayat hafalannya. Cici harap kalian walaupun mungkin di rumah aja nggak ngapa-ngapain, Cici mau kalian tetap melakukan aktivitas yang istilahnya berdampak juga gitu. Walaupun ya tapi kan Ci aku cuma di rumah aja, aku mau berdampak buat siapa gitu. Yang tadi Cici bilang, kalian bisa berdampak buat orang tua kalian, kalian bisa berdampak buat adik dan kakak kalian gitu ya. Jadi kalian harus tanemin Roh Kudus di dalam diri kalian agar kalian juga bisa menghasilkan buah roh itu sendiri gitu ya. Nah, itu aja firman Tuhan kali ini. Walaupun kita nggak bisa sama-sama beribadah, tapi Cici harap dengan kalian nonton ibadah online ini, kalian masih tetap bisa merasakan hadirat Tuhan di dalam diri kalian. Cici mau kalian tetap yakin dan percaya kalau Tuhan selalu ada bersama-sama kalian ya. Kalian nggak boleh takut dengan keadaan saat ini. Kalaupun kalian takut, jawabannya dari Cici cuma satu, berdoa sama Tuhan, minta kekuatan sama Tuhan ya, karena semuanya kita pasti dilindungin sama Tuhan. Oke, jadi itu aja dari Cici hari ini. Tapi sebelum selesai, Cici mau berdoa dulu ya untuk firman Tuhan hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan terima kasih Engkau telah memberkati kami sepanjang firman Tuhan barusan. Tuhan, walaupun mungkin kami mendengarkan firman-Mu melalui HP kami masing-masing Tuhan, tapi kami ingin bisa sungguh-sungguh merasakan hadirat Engkau Tuhan di dalam diri kami. Tuhan, biar kiranya Engkau memberikan kami kekuatan dan hikmat Tuhan, agar kami bisa terus beraktivitas Tuhan dengan keadaan saat ini Tuhan. Kalau mana ada teman-teman kami ada yang sakit atau mungkin sedang merasa ketakutan Tuhan, biar kiranya Engkau memberikan mereka keyakinan dan keteguhan di dalam hati mereka Tuhan, agar mereka percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan menyembuhkan dan menyelamatkan mereka semua ya Tuhan. Kami berdoa agar semuanya bisa kembali normal Tuhan, kami bisa sama-sama beribadah lagi di tempat kami nanti, di kelas kami nanti Tuhan, agar kami bisa saling berkumpul bersama-sama ya Tuhan. Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan kali ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, jadi itu aja firman Tuhan hari ini dan ibadah kita hari ini. Walaupun mungkin kalian nggak bisa ketemu sama teman-teman di gereja, tapi jangan bersedih ya, karena Cici tahu pasti kalian kan juga suka ngobrol di grup ya, ada grup WhatsApp atau mungkin misalnya kalian saling komen-komen di Instagram atau mungkin di YouTube nih. Boleh banget juga, jangan sedih, karena kita harus tetap
saling menguatkan ya. Jadi itu aja dari Ciselin. Sampai ketemu di next video mungkin atau di gereja. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap ikutin Instagram Live Kids ya, biar kalian tetap update. Oke? Sampai ketemu lagi. Bye-bye. See you. God bless you.